Halo, perkenalkan nama saya Loreven Epasa, NRP 116. Perkenalkan, nama saya Vincent Michael Antona Putra, NRP 0069 dari MPTIA. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang develop schedule, yaitu memahami bagaimana tools dan teknik yang digunakan sehingga dapat menghasilkan model jadwal. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah schedule network analysis, atau yang bisa dibilang jadwal analisis jaringan, yaitu teknik menyeluruh yang digunakan untuk menghasilkan model jadwal proyek. Nah, jadwal analisis jaringan ini adalah proyek yang berulang yang digunakan sampai model jadwal yang layak dikembangkan. Nah, beberapa analisis tambahan yang termasuk tetapi tidak terbatas, yaitu menilai kebutuhan untuk menjumlahkan cadangan jadwal untuk mengurangi kemungkinan slip jadwal ketika beberapa jalur bertemu pada satu titik waktu. Dan yang kedua adalah meninjau jaringan untuk melihat apakah jalur kritis memiliki aktivitas yang beresiko tinggi atau tidak. Metode jalur kritis atau metode critical path digunakan untuk memperkirakan durasi proyek minimum dan menentukan jumlah fleksibilitas jadwal pada jalur jaringan logis dalam model jadwal. Nah, teknik analisis jaringan jadwal ini menghitung tanggal mulai awal, selesai awal, terlambat, dan akhir selesai untuk semua aktivitas tanpa memperhatikan batasan sumber daya dengan melakukan analisis lintasan maju dan mundur melalui jaringan jadwal. Setelah itu, jalur kritis adalah urutan kegiatan yang mewakili jalur terpanjang melalui suatu proyek yang menentukan durasi proyek sesingkat mungkin. Jalur terpanjang memiliki total float paling sedikit, biasanya 0. Tanggal awal dan akhir yang dihasilkan belum tentu jadwal proyek. Setelah itu, pada jalur jaringan apapun, total float atau fleksibilitas jadwal diukur dengan jumlah waktu yang aktivitas jadwal dapat ditunda atau diperpanjang dari tanggal mulai awal tanpa menunda tanggal selesai proyek atau melanggar batasan jadwal. Jalur kritis ini biasanya ditandai dengan 0 total float di jalur kritis. Seperti yang diterapkan dengan sekuensi metode diagram urutan, jalur kritis mungkin memiliki float total positif, 0 atau negatif tergantung pada kendala yang diterapkan. Total float positif disebabkan ketika pas mundur dihitung dari batasan jadwal yang lebih lambat dari tanggal selesai awal. Setelah itu yang kedua saya akan menjelaskan tentang optimasi sumber daya atau resource optimization. Jadi optimalisasi sumber daya digunakan untuk menyesuaikan tanggal mulai dan selesai kegiatan untuk menyesuaikan penggunaan sumber daya yang direncanakan agar sama atau kurang dari ketersediaan sumber daya. Contoh teknik pengoptimalan sumber daya yang dapat digunakan untuk menyesuaikan model jadwal karena pemerintahan dan pasokan sumber daya termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama adalah leveling sumber daya, yaitu teknik di mana tanggal mulai dan selesai disesuaikan berdasarkan kendala sumber daya dengan tujuan menyeimbangkan permintaan sumber daya dengan pasokan yang tersedia. Perataan sumber daya dapat digunakan ketika sumber daya bersama atau yang dibutuhkan secara kritis hanya tersedia pada waktu tertentu atau dalam jumlah terbatas atau ditempatkan secara keseluruhan. Seperti ketika sumber daya telah ditugaskan untuk 2 atau lebih kegiatan selama periode waktu yang sama. Setelah itu, yang kedua ada pemulusan sumber daya. Teknik yang menyesuaikan kegiatan model jadwal sedemikian rupa sehingga persyaratan untuk sumber daya pada proyek tidak melebihi batas sumber daya yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam perataan sumber daya berbeda dengan perataan sumber daya jalur kritis, proyek tidak berubah dan tanggal penyelesaian mungkin tidak tertunda. Dengan kata lain, aktivitas hanya dapat ditunda dalam float gratis dan totalnya. Perataan sumber daya mungkin tidak dapat mengoptimalkan semua sumber daya tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang lag and lead time. Nah, lag time itu sendiri merupakan tengah waktu yang antara selesainya suatu pekerjaan dengan dimulainya pekerjaan lain atau berikutnya. Nah, pekerjaan ini akan dilakukan lebih dengan selang waktu yang ditentukan. Nah, biasanya untuk lag time ini dinyatakan dengan bilangan positif dengan tanda plus di depannya. Nah, sedangkan untuk lead time ini merupakan penumpukan waktu antara selesai satu pekerjaan dengan dimulainya pekerjaan berikutnya atau pekerjaan yang lain. Nah, angka lead time ini dinyatakan dengan bilangan negatif dengan tanda minus di depannya. Nah, ini
pekerjaan tersebut itu sudah bisa dimulai sebelum pekerjaan terselesaikan atau ditumpuk. Nah, dapat dikatakan bahwa lead time itu membolehkan percepatan kegiatan yang mengikutinya. Nah, sedangkan lag itu diarahkan pada perlambatan kegiatan yang mengikutinya. Nah, perlu diingat dan diperhatikan jika menggunakan cara ini, maka hubungan antar task atau kegiatan ini di sini adalah hubungan finish to start. Nah, suksesor atau pengikut dibuat agar dapat bekerja sebelum predecessor atau pendahulu itu menyelesaikan tugasnya. Nah, ini berikut contoh gambar ya, penjelasan gambar hubungan finish to start dengan lag time. Dan selanjutnya ini merupakan contoh gambaran hubungan finish to start dengan lead time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Irfan dan saya sekarang akan menjelaskan tentang schedule compression. Jadi apa sih schedule compression itu? Jadi schedule compression itu merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam project management untuk mempersingkat waktu dari dari jadwal yang telah ditentukan. Mungkin untuk kalau jika ada keterlambatan atau untuk ada bagian yang harus diubah dan segala macamnya. Nah, ada teknik namanya schedule compression. Nah, itu dilakukan tanpa mengubah scope dari sebuah programnya. Nah, ada dua teknik yang biasa digunakan dalam schedule compression, itu ada crashing dan fast tracking. Jadi crashing itu kita assign lebih banyak resource ke dalam suatu activity untuk mengurangi overall waktu yang diperlukan. Nah, tetapi the cost benefit aktivitas ini harus lebih dipertimbangkan lagi jika ingin teknik ini berguna. Jadi trade off-nya antara cost dan scale dan trade off-nya antara biaya dan schedule ini harus lebih dimengerti untuk mendapatkan schedule compression yang lebih optimal. Kemudian ada fast tracking. Fast tracking itu merupakan proses menjalankan aktivitas yang tadinya dijadwalkan secara berurutan atau sekuensial menjadi paralel. Nah, aktivitas itu bisa di overlap atau bisa dimulai lebih awal dari jadwal atau resource yang diperlukan berbeda, atau mungkin mengcombine aktivitas dalam jadwal. Ada note tapi itu this process does at risk to the schedule and program and must be executed with care. Jadi dengan adanya overlapping atau mungkin start activity secara berbarengan itu bisa bisa memperbesar resiko pada jadwal dan pada program yang dijalankan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.